Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita bahas tablet harga 2 juta yang wajib dibeli, Advanta VX Lite. Ini layarnya 10 inch, 2K, performanya kencang, ya pokoknya mantap banget lah untuk kelas harga 2 juta. Cek aja di deskripsi video buat belinya di mana. Ya walaupun tetap aja sih ada beberapa kekurangannya. Tapi sebelum bahas kekurangannya, kita bahas dulu yuk lebih dalam kenapa wajib beli tablet ini. Yang pertama tentu aja dari segi desainnya. Keren kan desainnya? Advanta VX Lite ini punya desain yang udah berasa modern, udah dibikin mengkotak gitu. Bodinya nggak pakai bahan polikarbonat atau plastik ya, tapi udah bahan metal. Dengan desain kotak bersudut, jadi kelihatan udah kayak tablet mahal. Apalagi pilihan warnanya yang abu-abu silver gini bikin kelihatan lebih mewah. Desainnya juga dibikin simple minimalis, bodinya juga didesain langsing tipis. Dan saat disentuh di tangan gitu ya, kualitas bodinya tuh nggak berasa murah, berasa banget dapat feel mewahnya. Ya, bodinya bahan metal, tipis langsing lagi. Ya kalau menurut saya sih ini desainnya kece, keren, mewah, minimalis ya. Kalau kamu sendiri gimana? Keren nggak sih desainnya kayak gini? Nah, sementara kalau untuk tampak depannya, ini tuh bezel layarnya kiri kanan atas bawahnya tuh dibikin minimalis, dibikin sama rampingnya gitu ya, jadi simetris. Terus juga dia tuh didesain berdasarkan horizontal kayak gini. Kamera depannya ada di bagian atas sini. Udah gitu dalam paket penjualannya kita masih dikasih book cover kayak gini. Jadinya pada saat beli kita nggak perlu lagi repot-repot cari aksesoris casing lagi. Kalau merek lain mesti cari-cari casing lagi kan. Dan alasan kedua pilih tablet ini ya bagian layarnya ini udah berasa mahal. Walaupun ini belum AMOLED ya. Tapi untuk tablet-tablet lain di kelas harga segini dia masih pada pakai SD doang. Terus juga layarnya masih 8 inch. Kalau ini enggak. Lihat aja nih ukuran layarnya 10,4 inch dengan resolusi layar udah 2K. 1200 pixel kali 2000 pixel. Mau dilihat dari sisi mana aja, ini layarnya detail jernih loh sob. Kalau kita bawa keluar ruangan di kondisi area yang terang banget gitu, yang silau banget, ini layarnya juga masih cukup kelihatan. Ya walaupun berasa agak gelap sih. Untuk layarnya sendiri ini udah bisa buat pakai main piano ya, karena udah support 10 sentuhan sekaligus. Pokoknya kalau buat layar, ini udah berasa puas untuk kelas 2 juta. Karena di kelas harga segini yang lain cuma ngasih HD doang, 8 inch doang. Ini benar-benar bikin puas. Sementara kalau untuk audionya, tabletnya itu belum punya ya teknologi audio kayak Dolby, terus DTS, dan teknologi-teknologi audio lainnya. Kalau kamu suka pakai headset kabel, tablet ini juga masih nyediain ya port audionya. Untuk fisik speakernya sendiri cuma dual speaker aja, dan suaranya tuh udah kenceng dan cukup detail. Sayangnya lokasi speakernya agak salah sih. Di sisi samping, bawah, kiri, kanan kayak gini. Jadi kalau kita pegang kayak gini, speakernya berasa ketutupan. Tapi kalau misalnya kita balikin kayak gini nggak kali ya? Ya cuma nggak asik aja sih kalau pakai tablet megangnya terbalik kayak gini. Iya nggak sih? Wow, you guys are going to hell. Dan alasan ketiga pilih Advanta VX Lite ini adalah memorinya luas, nggak kayak tablet-tablet kelas harga 2 juta lainnya ya. Cuma 2 GB RAM, 3 GB RAM gitu, terus storage-nya juga cuma 32 GB. Kalau ini nggak, ini benar-benar lega. Advanta VX Lite ini punya 6 GB RAM dan juga dikasih storage yang luas, 128 GB. Kalau masih kurang juga, kita bisa tambahin ya pakai micro SD. Cuman kalau kita pakai micro SD, kita nggak bisa dual SIM karena slot kartunya masih hybrid aja. Slot SIM card hybrid bukan kekurangan di HP ini, termasuk salah satu kelebihan karena di kelas harga 2 juta, tablet lain tuh masih banyak yang ngasih WiFi only aja. Ini udah bisa dual SIM LTE. Jadi lebih menarik kan kalau pilih Advanta VX Lite ini. Sementara untuk keamanan standar sih di harga segini, belum dikasih sensor sidik jari. Dan sensor lain juga nggak ada kayak giroskop, sensor magnetik untuk kompas juga belum ada. Untungnya masih dikasih sensor cahaya yang bisa mengatur kecerahan layar secara otomatis. Dan alasan keempat untuk pilih tablet ini adalah performanya tuh berasa ngebut banget di kelas harga 2 juta. Tablet loh ini. Advanta VX Lite ini pakai prosesor Unisoc Tiger T618 yang bikin tablet ini kalau buat hiburan multimedia dan kerja kantoran doang tuh berasa mubazir. Soalnya lancar banget kalau dipakai main game. Kayak main game Mobile Legends nih, dia bisa pakai settingan grafis ultra dan refresh rate-nya high. Kamu bisa lihat sendiri nih ya, saya mainin lancar banget. Bisa banget buat push rank, cuman karena saya nggak biasa ya
main Mobile Legends di layar luas kayak gini, megangnya juga agak ribet, jadinya ya agak susah buat push rank. Tapi kalau buat performa, ini asli kenceng, lancar. Kalau kamu udah biasa main game di tablet, ini menyenangkan. Kalau dipakai buat main game PUBG Mobile juga udah bisa di settingan grafis Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok di HD High. Dan yang kamu lihat ini, saya mainnya lagi di settingan grafis HD High. Kenapa saya pakai settingan grafis HD? Karena ini layarnya 10 inch ya. Biar kelihatan grafisnya bening aja ya, jadinya pakai yang paling tinggi grafis HD. Dan performanya juga lancar banget ya pada saat main. Cuman karena sekali lagi ya, saya nggak terbiasa pakai layar gede gini, jadi mainnya agak ribet. Tapi enak loh. Performanya lancar, kalau buat ngejar chicken dinner mah bisa, asal mainnya bener. Sementara untuk daya tahan baterainya ya standar sih ya, karena dengan layar yang gede 10,4 inch ini baterainya cuma 6000 mAh aja. Ya waktu saya coba di dalam ruangan terus terkoneksi jaringan wifi, dipakai main Mobile Legends 1 jam baterainya habis 20%. Terus dipakai buat nonton YouTube selama 1 jam baterainya berkurang 8%. Ya kalau menurut saya untuk daya tahan baterai di kelas tablet segini udah cukup sih. Cuma ngecharge-nya aja yang masih berasa lama banget. 6000 mAh masih 10 watt aja. Waktu dicoba ya buat ngecharge pakai charger bawaan yang 10 watt, dicharge selama 30 menit cuma terisi 20%, dicharge selama 1 jam cuma terisi 37%, dan waktu dicharge sampai 3 jam baru 94%. Ya sebenarnya ngecharge 3 jam lebih sampai 100% nggak apa-apa sih, nggak masalah juga menurut saya, karena ini kan tablet, bukan HP yang wajib selalu dibawa-bawa. Menurut kamu sendiri gimana? Ngecharge kayak gini buat tablet, masalah nggak? Dan Advanta VX Lite ini kamera depannya yang 5 megapiksel udah mencukupi banget ya buat kebutuhan online meeting. Dan kalau buat kamera belakangnya sendiri yang 8 megapiksel tuh udah cukup banget buat dipakai foto-foto dokumen sebagai scanner. Untuk hasil foto-foto kameranya ya seperti yang saya bilang tadi, karena gadget ini nggak didesain untuk kebutuhan fotografi, jadinya ya hasilnya seperti yang kamu lihat. Udah cukup banget sih kalau untuk foto-foto selfie dikit-dikit, terus foto-foto dokumen, foto-foto hal-hal di sekitar kita dikit-dikit gitu ya. Karena kan kita selalu punya HP yang kameranya pasti lebih bagus dari tablet ini. Jadi kalau menurut saya hasil kayak gini ya udah cukup lah. Kalau untuk rekaman video, aneh sih ya kalau misalkan ngevlog kita bawa-bawa tablet kayak gini sambil jalan gitu ya, sambil cerita menghadap tablet. Orang ngelihatnya tuh, ih, norak banget gitu pakai tablet buat vlogging. Apalagi kalau misalkan kita pakai ini tuh buat ngerekam di konser gitu ya, lagi nonton konser ngerekam gitu sambil tinggi-tinggi kayak gini. Yang ada ditimpuk dari belakang, ngalangin tabletnya kelebaran. Kalau untuk rekam video, kamera depannya ini tuh maksimal cuma 720p aja ya, HD aja, dan kualitasnya kayak gini. Untuk suaranya kayak gimana, kamu bisa nilai sendiri ya. Suara mic-nya gimana, jadi kalau misalkan kita pakai buat meeting online, suaranya kayak gimana, perlu pakai mic tambah atau enggak, kamu bisa nilai sendiri. Ya kalau dipakai buat jalan pastinya berguncang ya. Kalau untuk rekaman video kamera belakang dia bisa Full HD ya, dan ada juga settingan untuk stabilisasinya. Tapi kalau pas dicoba pakai buat jalan kayak gini masih goyang-goyang, masih berguncang. Ya wajar sih. Ini namanya juga tablet ya, masa iya dipakai buat ngevlog kayak gini. Aneh ya, dilihatnya orang juga. Kalau buat pindah fokusnya juga ini dia kurang asik ya. Kita mesti tap dulu biar dia bisa pindah fokus dengan benar. Dan pindah fokusnya juga lama. Tuh, pindah fokus baru. Kalau begini, pindah. Kita balikin lagi ya. Oke sih, lumayan pindah fokusnya. Advanta VX Lite ini udah dibekali Android 13 menggunakan UI Android stock, jadinya tuh performanya berasa ringan ya. Dan seperti yang kamu lihat, ini tuh minim aplikasi sampah, minim aplikasi bloatware. Tapi kalau kamu suka dengerin radio, tablet ini masih menyediakan FM radio analog yang tentunya mesti pakai headset kabel ya untuk bisa bekerja, untuk bisa nangkap sinyal FM-nya. Sementara untuk software update-nya sendiri, selama saya pakai Advanta VX ya, tablet bukan yang Lite-nya ini ya, tapi yang versi full-nya itu selama 1 tahun lebih sih saya nggak pernah dapet yang namanya software update. Jadi jangan harapin lagi ya kalau yang VX Lite-nya ini dapat software update. Nggak usah ditungguin. Itu sih salah satu kekurangannya. Dan kekurangan kedua dari Advanta VX Lite ini tadi udah dibahas ya, ngecharge-nya lama banget. Sementara kalau untuk kekurangan ketiganya sendiri, kalau menurut kamu apa? Kalau saya sih belum nemuin lagi ya kekurangan ketiganya selain dua itu. Kalau kamu tahu, boleh banget tambahin di komentar. Yang pasti ya, kalau menurut saya, dengan harga 2 juta, ngelihat kelebihan-kelebihannya, ini wajib dibeli. Wajib dipilih daripada merek-merek lain yang harga 2 juta, masih wifi only, layar 8 inch doang,
Terus performanya juga nanggung. Kalau ini performa kenceng, terus layarnya bening, dan desainnya juga ganteng. Pokoknya belinya di mana? Cek link di deskripsi video. Semoga videonya bermanfaat. Bang Dano pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Buat nonton Netflix juga udah bisa Full HD karena dia udah L1, udah Full HD buat Netflix, enak nontonnya. Sekarang pastikan.